Kita semua tahu lah ya, harga bahan bakar itu terus-terusan naik dan efeknya berasa kemana-mana. Tapi pernah kebayang nggak, di tengah krisis kayak gini justru ada perusahaan yang bukan cuma bertahan, tapi malah nemuin cara buat jadi raja di pasarnya? Nah, ini bukan sekedar cerita soal bertahan hidup. Ini adalah kisah tentang gimana sebuah perusahaan logistik jago banget mengubah tantangan terbesar industrinya jadi senjata andalan mereka. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari masalah utamanya, yaitu harga BBM. Terus kita lihat gimana sebuah perusahaan logistik berevolusi jadi raksasa. Kita bakal bedah strategi kunci mereka, yaitu rantai dingin, lalu kita bandingin sama pesaing-pesaingnya, dan terakhir kita lihat gimana pasar saham ngasih nilai buat semua langkah mereka. Yuk, langsung kita mulai. Pertama-tama, kita samain persepsi dulu. Kenaikan harga BBM di Indonesia itu bukan cuma berita di TV, tapi udah kayak gelombang kejut yang dampaknya ke semua bisnis yang bergantung sama transportasi. Dan inilah yang jadi panggung utama dari cerita kita kali ini. Jadi, kenapa sih satu kenaikan harga di pom bensin aja bisa punya efek domino yang dahsyat banget? Kenapa hal ini bisa ngaruh ke semua orang, mulai dari uang belanja kita sehari-hari sampai ke strategi perusahaan-perusahaan besar? Yuk kita lihat. Nah, ini dia efek berantainya. Seperti yang dilaporin sama Tempo.co, ini bukan cuma soal ongkos transportasi yang jadi lebih mahal ya, tapi ini merembet kemana-mana. Daya beli kita jadi turun, inflasi naik, harga barang dan jasa ikut-ikutan naik, bahkan bisa berujung ke PHK. Jadi dari ongkos ojek sampai harga mie instan semuanya kena imbas. Dan disinilah kita sampai ke inti masalahnya. Buat industri logistik, BBM itu ibarat darah dalam tubuh. Udah jadi nyawanya bisnis. Jadi pertanyaannya, di industri yang serapuh ini, gimana ceritanya ada perusahaan yang nggak cuma selamat, tapi malah bisa tumbuh pesat? Nah, ini yang mau kita bongkar. Oke, sekarang waktunya kita kenalan sama tokoh utama kita, PT Trimitra Transpersada atau yang lebih kita kenal dengan kode sahamnya, Bilog. Mereka inilah perusahaan yang ngelihat tantangan harga BBM bukan sebagai tembok penghalang, tapi justru sebagai pintu peluang. Perjalanan mereka ini menarik banget, dimulai dari tahun 2009 sebagai perusahaan rental mobil biasa, tapi lihat deh transformasinya. Titik baliknya itu ada di tahun 2017 dan 2018, waktu mereka ganti haluan dan fokus ke solusi logistik B2B. Puncaknya, IPO yang super sukses di tahun 2025. Jadi ini bukan strategi dadakan, tapi udah disiapin dari jauh-jauh hari. Jadi kuncinya itu bukan cuma nambahin truk, sama sekali bukan. Ini adalah transformasi teknologi yang fundamental. Mereka membangun otak di belakang operasionalnya dengan sistem kayak SAP, TMS buat ngatur rute biar efisien, dan WMS buat ngelola gudang. Inilah yang ngasih mereka kontrol penuh dan efisiensi tingkat tinggi. Nah, disinilah strategi Bilog jadi kelihatan jenius banget. Mereka nggak mau ikut-ikutan perang harga di logistik umum yang udah berdarah-darah. Malah sebaliknya, mereka bikin arena permainan sendiri dengan fokus ke satu curug pasar yang spesifik, sulit, tapi untungnya gede banget, yaitu rantai dingin. Mungkin ada yang bertanya, rantai dingin itu apa sih? Gampangnya gini, ini adalah layanan logistik super canggih yang memastikan produk-produk sensitif suhu, kayak makanan beku, vaksin, atau obat-obatan, itu suhunya tetap terjaga dari pabrik sampai ke tangan kita. Salah sedikit aja, barangnya bisa rusak. Dan ini dia alasannya kenapa langkah mereka itu brilian. Lihat deh grafiknya. Pasar rantai dingin di Indonesia itu diproyeksiin bakal tumbuh lebih dari 2 kali lipat dalam 10 tahun ke depan. Kenapa? Karena kelas menengah makin banyak, supermarket modern menjamur, dan kebutuhan farmasi juga meningkat. Bilog menempatkan diri mereka tepat di tengah-tengah ombak pertumbuhan ini. Dan Bilog ini benar-benar serius sama strategi mereka. Mereka bertaruh besar. Tujuannya adalah membangun dan mengoperasikan 19 fasilitas cold storage di seluruh Indonesia pada tahun 2026. Ini bukan cuma rencana ekspansi biasa, ini adalah pernyataan bahwa mereka mau mendominasi jaringan nasional. Oke, dengan strategi fokus ke rantai dingin yang unik ini, gimana sih posisi Bilog kalau kita sandingkan dengan pemain-pemain logistik besar lainnya yang ada di bursa saham? Kalau kita lihat sekilas, emiten lain kayak ASSA atau BIRD emang punya jumlah armada yang jauh lebih jumbo. Tapi coba deh lihat kolom fokus utama. Disitulah perbedaannya. Bilog nggak bersaing di jumlah, tapi di spesialisasi. Mereka fokus ke logistik B2B yang terintegrasi dan segmen rantai dingin yang punya nilai tambah tinggi. Nah, penting juga nih buat ngebedain Bilog dengan perusahaan yang namanya agak mirip, BPTR.
Biar gampang, Belok itu ngurusin seluruh proses distribusi produk dari A sampai Z. Sementara BPTR fokusnya lebih ke nyiwaan kendaraan dan ngelola armada buat operasional perusahaan lain. Beda banget kan model bisnisnya? Strategi yang keren di atas kertas itu satu hal. Tapi pertanyaan besarnya, apakah itu berhasil di dunia nyata? Nah, sekarang kita lihat buktinya. Dimulai dari momen paling penting buat mereka. Waktu mereka pertama kali melantai di bursa saham. Dan ternyata respons pasar itu luar biasa. IPO mereka kelebihan permintaan atau oversubscribed sampai 31 kali lipat lebih. Bayangin, artinya peminat sahamnya 31 kali lebih banyak dari saham yang ditawarkan. Ini sinyal yang kuat banget kalau investor itu percaya sama model bisnis dan masa depan Bilog. Terus dana segar dari IPO itu dipakai buat apa? Lihat aja pembagiannya. Mayoritas 2/3 dari dana itu langsung diinvestasiin lagi buat memperkuat jantung bisnis mereka. Bangun gudang cold storage dan nambah armada. Ini nunjukin kalau fokus mereka itu setajam silet. Komitmen ini juga ditegaskan langsung sama pimpinannya. Seperti kutipan ini, misi mereka jelas banget. Mau jadi yang terdepan dalam layanan distribusi nasional dengan terus memperluas jaringan cold storage dan armada mereka. Jadi, visi dan eksekusinya sejalan. Dan hasilnya langsung kelihatan di laporan keuangan mereka. Di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan, Blok justru berhasil naikin pendapatan 24% dan laba bersihnya meroket 37% di paruh pertama 2025. Angka-angka ini adalah bukti nyata kalau strategi mereka itu berhasil. Jadi, apa pelajaran paling penting yang bisa kita ambil dari kisah Belok ini? Sederhana. Spesialisasi yang cerdas itu bisa mengubah kelemahan terbesar sebuah sektor, dalam kasus ini ketergantungan sama BBM, menjadi sebuah keunggulan kompetitif yang kokoh. Dengan fokus ke ceruk pasar yang bernilai tinggi, mereka seakan-akan membangun benteng sendiri yang melindungi mereka dari badai di pasar. Nah, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan pamungkas. BLOG berhasil menemukan tambang emasnya di tengah krisis dengan fokus pada rantai dingin. Pertanyaannya sekarang, dengan semua tantangan ekonomi yang kita hadapi saat ini, kira-kira di mana ya tambang emas inovasi berikutnya bersembunyi?